Gue barusan mikir-mikir nih. Oh iya, lupa. Saya Kok saya sih? Barusan tiduran kan, kayak tiba-tiba mikir banyak hal gitu soal kehidupan, kayak mau makan apa, pakai baju apa sih nanti gitu buat sekolah, buat kuliah. Ya walaupun bajunya ini aja gitu. Gue juga bingung mau makan apa harinya sebenarnya. Cuma karena gue males jadi gue tadi tiduran. Jadi nggak gerak gitu. Itu hal yang ya sungguh aneh. Jadi gini, eh aku tiduran sambil mikir banyak hal dan tiba-tiba kelintas nih soal wah, Hitler kok jago amat gitu ya komunikasi sampai Jerman aja dikuasai gitu. Padahal yang kita aja yang komunikasi doang biasanya malah jadi gibah gitu. Tapi aku pengen ngobrol nih soal Nazi juga, karena Hitler kan jatuhnya kita ngomongin Nazi juga nih. Soal komunikasi yang dilakuin sama Hitler untuk membersamai Nazi menguasai Jerman gitu. Nazi secara efektif menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan jutaan warga Jerman terhadap demokrasi dan selanjutnya terhadap kediktatoran untuk mempermudah persekusi, perang, hingga pada akhirnya ya genosida yang seperti kita kenal. Stereotip itu stereotip itu dan gambar-gambar yang ditemukan dalam propaganda Nazi bukanlah suatu yang baru, tapi itu lazim bagi halayak yang dituju gitu. Dan efeknya itu cukup besar gitu. Gimana enggak? Karena ya warga dari Jerman sendiri ini juga paham. Jadi paham tentang Jerman ini kuat loh, Jerman ini hebat loh gitu. Hingga membuat Jerman tidak mau didatangi oleh orang-orang asing pada kala itu, termasuk dari ras Yahudi atau orang-orang Eropa gitu. Dan mereka tentu saja pasti diusir gitu dari kalangan sosial, dan itu yang menjadikan propaganda ini menjadi hal yang sangat perlu ya menjadi sebuah acuan yang sangat baik untuk komunikasi kita dalam mempengaruhi orang gitu. Ya walaupun notabene komunikasi seperti ini itu komunikasi yang buruk gitu. Bilang cok, gimana caranya biar aktif mulu? Nggak usah, nggak apa-apa, ini kan di ini langsung itu gitu. Jadi hari ini nih aku pengen bahas beberapa hal terkait gimana sih kok si Hitler ini bisa nguasain dunia cuma dengan komunikasi, yang terutama dengan propagandanya gitu. Aku juga pengen nyampe ini tentang beberapa fakta-fakta utama yang dilakukan oleh Nazi dalam pemerintahannya, serta bagaimana dia memberlakukan warga-warganya untuk patuh gitu dan paham bahwa negara Jerman itu punya kapasitas yang seperti ini, sehingga tidak boleh sampai orang-orang luar itu masuk atau menyusup ke dalam rakyat Jerman gitu. Itu stereotip yang dibuat oleh Nazi gitu. Nazi merupakan ahli propaganda terampil yang menggunakan teknik perikanan canggih gitu. Teknologi pada masa itu tentunya didukung oleh teknologi-teknologi yang berdasarkan visual juga, tidak hanya dalam bentuk tulisan atau pesan-pesan yang ada gitu. Lalu yang kedua, setelah Adolf Hitler berkuasa dan membentuk Kementerian Pencerahan Publik dan Propaganda untuk membentuk opini dan perilaku masyarakat Jerman, Jerman menjadi memiliki arah tujuan negaranya yang beda lagi gitu. Jadi yang membuat Jerman ini berubah seiring berjalannya waktu pada masa itu ya karena propaganda itu, dan propaganda itu sudah dibuat oleh Adolf Hitler menjadi sebuah ya hal yang paling utama gitu. Hingga dibuatnya Kementerian Pencerahan dan Propaganda itu bukti yang membuat bahwa si Hitler ini benar-benar berfokus utama pada propaganda atau komunikasi yang menciptakan banyak orang itu menjadi lebih percaya pada negaranya sendiri. Lalu fakta yang ketiga, ini fakta yang terakhir dan juga fakta yang mungkin menjadi hal yang nantinya si Jerman ini
memiliki kuasa lebih daripada orang-orang yang bukan asli Jerman gitu. Propaganda Nazi ini memainkan peran sentral dalam mempercepat persekusi dan pada akhirnya dalam pemusnahan kaum Yahudi atau Eropa yang jatuhnya ke genocide gitu atau penghapusan satu ras. Ini propaganda tersebut menyulut kebencian dan sikap menciptakan ketidakpedulian terhadap nasib mereka gitu. Ya, akhirnya memang gitu tujuan utamanya. Tujuan utama dari si Adolf Hitler ini untuk menguasai Jerman dan juga menjadikan Jerman benar-benar murni bagi Jerman itu sendiri gitu. Ada satu kalimat menarik yang disampaikan oleh Adolf Hitler dalam tulisannya. Tugas propaganda bukan untuk melakukan studi objektif yang mencari mengenai kebenaran, yang sejauh ini malah menguntungkan musuh, lalu menyajikannya ke massa dengan kejujuran akademis. Tugas tersebut melainkan untuk menunaikan hak kita sendiri, selalu dan tanpa ragu. Jadi, yang pada intinya itu Adolf Hitler tidak membutuhkan kebenaran itu, karena pada akhirnya itu semua akan menjadi kebenaran atau menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi musuh mereka, dan itulah yang menjadi kehancuran Jerman itu menurut Adolf Hitler gitu. Dan Adolf Hitler ini lebih ingin kepada mengarahkan Jerman ini tanpa ragu dan selalu untuk menunaikan hak mereka sendiri gitu. Jadi mengedepankan mereka sendiri gitu, kaum mereka sendiri atau Jerman. Ya ini juga menjadi pemicu dong tentunya bagi warga atau penduduk orang-orang di situ gitu. Dengan cara dia menyampaikannya secara emosi gitu, dengan cara menyampaikan bahwa kebebasan atas diri sendiri itu harus dipertaruhkan gitu. Itu menjadi percikan semangat tentunya bagi orang-orang dari Jerman. Nazi naik ke tumpuk kekuasaan pada tahun 1933. Hitler mendirikan yang tadi saya sebutkan itu Kementerian Pencerahan Publik dan Propaganda Reich yang dikepalai Joseph Goebbels. Kementerian tersebut bertujuan memastikan bahwa pesan Nazi berhasil disampaikan melalui seni, musik, teater, film, buku, radio, materi pendidikan hingga pers. Yang notabene itu semualah yang menjadi sebuah hal yang dapat mempengaruhi penduduk untuk melancarkan apa yang diinginkan oleh Nazi itu sendiri. Warga Jerman diingatkan mengenai perjuangan melawan musuh asing dan subversi Yahudi gitu. Jadi emang benar-benar nih benci banget sama Yahudi gitu. Selama periode penetapan undang-undang tindakan eksekusi terhadap kaum Yahudi, kampanye propaganda menciptakan suasana yang permisif atau seperti membolehkan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap kaum Yahudi gitu. Terutama pada tahun 1935 yang pada saat itu sebelum undang-undang Ras Nuremberg pada September gitu. Dan pada tahun 1938 sebelum rentetan undang-undang ekonomi antisemitisme menyusul. Aduh, barusan habis tiduran jadi bawa bantal. Propaganda juga mendorong tumbuhnya rasa ketidakpedulian dan penerimaan terhadap tindakan yang akan diperlukan kepada kaum Yahudi gitu. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah terhadap kaum Yahudi itu ya dibenarkan karena propaganda dari Nazi ini sendiri emang benar-benar mempengaruhi bagaimana penduduk memandang bahwa Jerman ini sendiri punya identitas sendiri gitu dan tidak ingin dicampur atau dipadukan dengan Yahudi gitu. Lalu tindakan tersebut menjadi hal yang preventif yang membuat bangsa Yahudi harus mundur dari Jerman. Mereka pergi dari Jerman untuk meninggalkan Jerman karena diskriminatifnya di sana yang sangat besar, hingga munculnya sebuah kata yang sangat tidak diinginkan oleh sebuah ras, genocide. Kita balik lagi ke bagaimana teknologi yang mempengaruhi komunikasi yang dilakukan oleh Jerman atau yang dilakukan oleh Nazi maksud saya. Dari si Adolf Hitler, dia ini benar-benar hebat gitu dalam mencoba mempengaruhi orang-orang di sana gitu. Dia mencoba membuat film yang nantinya mempengaruhi mereka. Ada beberapa film yang dibuat pada tahun tersebut untuk menjadikan mereka paham bahwa Yahudi itu benar-benar makhluk yang lebih rendah dari manusia loh gitu. Salah satunya ada The Eternal Jew yang disutradarai oleh Fritz Kipler yang memotret kaum Yahudi yang merupakan sebuah banalu kebudayaan yang berkeliaran yang hanya memikirkan seks dan uang gitu. Dan itulah yang menjadi titik yang membuat para penduduk itu lebih berubah kepada
bagaimana mereka mempercayai para rezim Nazi ini gitu. Jadi mereka sudah benar-benar percaya dengan bagaimana prestasi, dengan bagaimana ya ideologi yang mereka terapkan kepada Jerman itu sendiri, karena mengedepankan kepentingan mereka sendiri gitu, tanpa ya membuat mereka rugi. Yang apapun itu yang menghalangi mereka itu harus dihapuskan, itu intinya. Dari teknologi peran film ini, peran film sangat ya yang paling berpengaruh, karena sistem visual dan juga sistem pesan-pesan yang disampaikan ini akan selalu melekat gitu di pikiran setiap orang pastinya. Lalu nih, teknologi yang kedua, ada peran dari surat kabar. Peran yang notabene ini lebih kepada memikirkan pesan itu tersampaikan gitu. Khususnya surat kabar Jerman, yaitu Der Stürmer atau Sang Penyerang, mencetak kartun yang menggunakan karikatur antisemit untuk menggambarkan orang Yahudi. Setelah Jerman memulai Perang Dunia II dengan melakukan invasi terhadap Polandia pada September 1939, rezim Nazi menggunakan propaganda untuk memberikan kesan pada warga dan serdadu Jerman bahwa kaum Yahudi tidak hanya lebih rendah dari manusia, tapi juga musuh yang berbahaya bagi Reich Jerman. Rezim ini bermaksud mendapatkan dukungan atau minimal persetujuan lah gitu atas kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menyingkirkan orang Yahudi di area pemukiman Jerman gitu. Jadi yang pada akhirnya surat ini sebenarnya hanya untuk informasi, tapi dijadikan propaganda oleh rezim Nazi untuk ya paling tidak membuat masyarakatnya itu setuju dengan apa yang dibuat oleh rezim Nazi ini kepada masyarakat Jerman gitu. Propaganda Nazi juga penting dalam memotivasi mereka yang melaksanakan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi Eropa dan rezim Nazi lainnya. Hal itu juga yang berguna mendapatkan persetujuan dari jutaan orang lainnya selaku pengamat atas persekusi dan pembantaian massal bermotivasi ras. Dan inilah yang menjadi bentuk tujuan dari propaganda tersebut, yang mengedepankan identitas negaranya itu sendiri dengan cara yang mungkin agak sadis. Tapi kita bisa lihat bagaimana komunikasi ini berjalan gitu. Mereka mencoba menggunakan teknologi juga untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Dan ini menjadi sebuah pengaruh yang besar bagi masyarakatnya. Ini satu negara loh. Satu negara ini dulu juga menguasai banyak negara. Bukan berarti satu negara itu kecil gitu. Jerman itu besar dulu. Karena ya kemenangannya di Perang Dunia I itu yang memicu mereka dalam menggapai segala aspek kehidupan di sekitar situ gitu. Dan pada akhirnya karena Adolf Hitler ini merasa tidak dihargai, tapi dia mencoba mengkomunikasikan segala cara dengan berbagai teknologi agar bisa diterima oleh kalangan penduduk, dari anak-anak hingga orang tua dan orang dewasa yang harus mengetahui apa yang dilakukan oleh Jerman untuk mengembalikan identitasnya sendiri gitu. Dan komunikasi propaganda ini menjadi hal yang sedikit negatif ya sebenarnya kalau kita lihat dari bagaimana Jerman menaklukkan warganya sendiri gitu, atau Nazi menaklukkan warganya sendiri untuk menguasai Jerman. Tapi kalau kita telisik lagi, ini sangat bermanfaat bagi kita. Dengan kita mengetahui propaganda itu caranya seperti apa, dengan cara kita mengetahui seluk-beluk atau ya membuat suatu program untuk membuat kepercayaan publik itu lebih percaya pada kita, itu menjadi hal yang baik gitu untuk menjaga kestabilan. Itu biasanya seperti itu. Sebenarnya untuk propaganda ini, komunikasi ini lebih kepada bagaimana politik gitu ya, politik suatu negara gitu. Tapi ini juga tidak hanya untuk ya mengembangkan politik negara tersebut, tapi juga sebuah hal yang penting bagi kita untuk mengetahui. Ya minimal menjadi sebuah hal yang ya kita tahulah itu propaganda atau itu hanya sebuah omongan belaka. Jadi kita juga tidak hanya menerima apa yang disampaikan dari satu sumber gitu, walaupun itu sumber terpercaya gitu. Kita harus cari tahu dan harus cari sumber lainnya untuk membandingkan berita ini dan berita itu apakah sama atau tidak gitu, termasuk berita yang disampaikan oleh negara. Dan itulah bagaimana propaganda berjalan, dan itulah yang menjadi alasan mengapa propaganda dicap sebagai hal yang negatif. Ya padahal juga bisa jadi positif, tergantung kita memaknainya bagaimana gitu, dan tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pikiran yang apa saya pikirkan ketika ingin tidur. Dan saya kali ini sudah terpikirkan untuk makan apa. Saya ingin coba makan ya nanti apa ya, mungkin usus lah, usus ayam kayaknya. Ya udah, sampai jumpa, bye bye, terima kasih.